Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah laporan wawancara. Beberapa pekan yang lalu, kalian sudah melakukan tugas dengan sangat bagus, yaitu melakukan sebuah wawancara. Kalian melakukan dengan sangat luar biasa, karena sebelum melakukan wawancara, kalian membuat persiapan dengan matang, menentukan topik, membuat daftar pertanyaan, serta menentukan narasumber. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar menyusun laporan wawancara sebagai akhir dari wawancara. Berikut akan dijelaskan bagian-bagian laporan wawancara beserta contohnya. Yang pertama, latar belakang. Bagian ini berisi alasan atau penyebab kalian melakukan wawancara. Contohnya, saya mendapat tugas bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara di rumah. Mengapa di rumah? Karena sekarang masa pandemi, sehingga wawancaranya dilakukan di rumah. Topik dan narasumbernya tidak ditentukan, tapi saya bebas menentukannya. Yang penting, saya harus melakukan sebuah wawancara. 2. Tujuan wawancara. Bagian ini berisi tujuan kita melakukan wawancara. Contoh, ada 2 tujuan utama dalam wawancara ini. 1. Melaksanakan tugas bahasa Indonesia. 2. Mengetahui lebih banyak tentang cita-cita kakakku. 3. Topik wawancara. Topik ini berisi topik wawancara yang telah kita lakukan. Contoh, topik wawancara yang saya lakukan adalah cita-cita kakakku. 4. Waktu dan tempat wawancara. Bagian ini berisi waktu dan tempat saat kita melakukan wawancara dulu. Contoh, wawancara ini saya lakukan di rumah pada hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 7 malam sampai pukul 8 malam. Hasil wawancara. Pada bagian ini berisi narasumber, pewawancara, serta daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Contoh, narasumber kakak, pewawancara saya atau adik. Kalian juga bisa menuliskan nama kalian. Hasil wawancara, silakan dituliskan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat dan jawaban dari narasumber di bagian hasil wawancara. Kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan wawancara. Contoh, kakakku bercita-cita menjadi seorang arsitek. Agar bisa menjadi arsitek, dia belajar setiap hari dan berdoa kepada Allah. Jadi, dalam sebuah laporan wawancara minimal ada 6 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan wawancara, yang ketiga waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara, yang keempat topik wawancara, yang kelima hasil wawancara, dan yang terakhir atau keenam adalah kesimpulan dari wawancara. Demikian tadi penjelasan tentang laporan wawancara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.